Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, Nita Komala Dewi. Hari ini kita akan membahas mengenai penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian Pekerti 2021 dari Syihabuddin Said MSI. Sebelum membahas secara teknis dan khusus tentang penyusunan buku ajar, secara mendasar perlu dipahami tentang pertama bahan ajar. Bahan ajar adalah suatu materi perkuliahan atau pembelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut National Center for Competency Based Training 2017 adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jenis bahan ajar banyak sekali jenisnya, mulai dari bahan ajar cetak, audio, visual, dan multimedia interaktif. Namun, dari keempat jenis bahan tersebut, bahan ajar yang paling relatif mudah dibuat adalah bahan ajar cetak. Jenis bahan ajar. Jenis bahan ajar di sini ada dua, yaitu jenis bahan ajar cetak yang terdiri dari buku, modul, hangout, dan lembar kerja. Yang kedua, bahan ajar non cetak, yaitu bahan ajar yang dikembangkan dari barang sederhana, bahan ajar diam dan display, video, audio, dan overhead transparansi atau AHT. Tujuan pengembangan bahan ajar. 1. Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Kedua, menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Ketiga, membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks atau sulit diperoleh. Keempat, memudahkan dalam melaksanakan pembelajaran. Prinsip pengembangan bahan ajar. Di sini ada relevansi, konsistensi, adekuasi. Relevansi atau kesesuaian dimaksudnya ini bahan ajar relevan dan memiliki keterkaitan dengan pencapaian CP. Konsistensi atau keajegan dimaksud adalah keajegan antara bahan ajar dengan CP yang harus dikuasai mahasiswa. Misalnya, CP yang harus dikuasai mahasiswa 4 macam. Maka, bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Adekuasi atau kecukupan. Adekuasi di sini yaitu cukup memadai dalam membantu mahasiswa menguasai CP yang diajarkan. Kedua, bahan ajar tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Langkah pemilihan. Langkah pemilihan di sini adalah mengidentifikasikan CP yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. Kemudian, mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Lalu, memilih bahan ajar yang relevan dengan CP yang telah teridentifikasi. Kemudian, memilih sumber bahan ajar. Cakupan isi bahan ajar. Cakupan isi bahan ajar di sini ada 3, yaitu pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap. Pengetahuan sendiri terdiri dari fakta atau mudah dilihat, menyebutkan nama, jumlah, dan bagian-bagiannya. Kedua, konsep, definisi, identifikasi, klasifikasi, ciri-ciri khusus. Ketiga, prinsip yang terdiri dari penerapan dalil, hukum, dan rumus. Keempat, proses, langkah-langkah atau mengerjakan sesuatu secara urut. Keterampilan di sini terdiri dari kemampuan mengembangkan ide, memilih dan menggunakan bahan, menggunakan peralatan dan teknik kerja. Nilai atau sikap. Nilai sendiri adalah nilai kebersamaan, nilai kejujuran, nilai kasih sayang, tolong-menolong, semangat dan minat belajar, kemudian semangat bekerja, mau menerima pendapat orang lain. Ruang lingkup atau skop terdiri dari 2, keluasan atau width dan kedalaman atau depth. Keluasan atau width adalah menggambarkan
Berapa banyak materi atau isi yang dimasukkan ke dalam suatu bahan pembelajaran. Kedalaman atau deep adalah seberapa detail konsep-konsep yang harus dipelajari atau dikuasai oleh mahasiswa. Urutan bahan ajar. Urutan bahan ajar di sini ada dua, pendekatan prosedural dan pendekatan hierarkis. Pendekatan prosedural adalah menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Pendekatan hierarkis sendiri yaitu menggambarkan urutan yang berjenjang dari mudah ke sulit atau dari yang sederhana ke yang kompleks. Ada 3 langkah yang harus dilakukan penulis dalam membuat bahan ajar. Pertama, harus disiapkan RPS atau rencana pembelajaran semester. Kedua, mulai menyusun outlet. Ketiga, buatlah perlengkapan bukunya. Langkah pertama atau harus disiapkan RPS karena RPS sebagai acuan proses pembelajaran MK atau pembelajaran atau pelajaran. RPS sebagai materi atau substansi buku ajar. RPS memuat CMPK atau CPK sebagai sasaran tujuan yang ingin dicapai. Kedua, mulai menyusun outlet. Menyusun outlet itu sendiri terdiri dari awal, isi, dan akhir. Bagian awal atau pendahuluan itu terdiri dari deskripsi dari MK. Kemudian kedua yaitu CPMK dan sub CPMK. Ketiga, petunjuk menggunakan buku ajar. Keempat, kompetensi prasyarat. Bagian isi terdiri dari 1. Judul atau topik pembelajaran. 2. Uraian tentang tujuan kegiatan pembelajaran. 3. Materi pembelajaran yang sesuai dengan topik pembelajaran. 4. Kesimpulan dari materi pembelajaran. 5. Tugas atau feedback dari mahasiswa. 6. Evaluasi atau tes formatif. 7. Kunci jawaban atau jumlah bab sesuai jumlah kegiatan pembelajaran. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, kedua dari glosarium atau daftar singkat kata, wajib untuk dosen, ketiga indeks, keempat lampiran atau sesuai kebutuhan MK, dan kelima biografi penulis. Langkah ketiga adalah buatlah perlengkapan buku ajar. Perlengkapan buku ajar di sini terdiri dari cover, judul besar buku, kedua lembar persembahan sesuai dengan kebutuhan, ketiga kata pengantar, keempat daftar isi, kemudian kelima terdiri dari daftar tabel, gambar atau skema dan lain-lain yang berkaitan dengan isi dari buku ajar tersebut. Mengembangkan evaluasi atau penilaian. Penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. Penilaian bersifat kualitatif atau pernyataan naratif dalam kata-kata. Penilaian terhadap bahan ajar sangat penting untuk memperbaiki kualitas bahan ajar. Bahan ajar yang berkualitas menjadi sumber belajar peserta didik dapat menunjang keberhasilan belajar. Penilaian adalah bagian dari proses pembelajaran sebagaimana siklus berikut, di mana adanya beberapa aspek penting yang dinilai dari bahan ajar adalah 1. Materi atau isi, 2. Penyajian materi, 3. Keterbacaan, 4. Teks atau wacana dan gambar atau ilustrasi, dan 5. Kebahasaan. Teori penilaian dalam pengembangan bahan ajar. Dalam hal pengembangan bahan ajar, Dick dan Kerr tahun 96 halaman 228 yang dinilai dan diperhatikan yakni 1. Memperhatikan motivasi belajar yang diinginkan. 2. Kesesuaian materi yang diberikan. 3. Mengikuti suatu urutan yang benar. 4. Berisikan informasi yang dibutuhkan. Dan 5. Adanya latihan praktek. 6. Dapat memberikan umpan balik.
7. Tersedia tes yang sesuai dengan materi yang diberikan. Terdiri dari tersedia petunjuk untuk tindak lanjut ataupun kemajuan umum pembelajaran, tersedia petunjuk bagi peserta didik untuk tahap-tahap aktivitas yang dilakukan, terdapat juga dapat diingat dan ditransfer. Menurut Haryanto 2005 halaman 220-221, dalam penilaian bahan ajar terdapat beberapa aspek yang terkandung di dalamnya, antara lain 1. Konsep, yaitu suatu ide atau gagasan atau suatu pengertian yang umum. 2. Prinsip, suatu kebenaran dasar sebagai titik tolak untuk berpikir atau merupakan suatu petunjuk untuk berbuat atau melaksanakan sesuatu. 3. Fakta, sesuatu yang terjadi atau yang telah dikerjakan atau dialami. Mungkin berupa hal, objek atau keadaan, bukan sesuatu yang diinginkan atau pendapat atau teori. 4. Proses, yakni serangkaian perubahan, gerak-gerakan, perkembangan. 5. Nilai, suatu pola, ukuran atau merupakan suatu tipe atau model. 6. Keterampilan adalah kemampuan berbuat sesuatu dengan baik. Validasi kelayakan bahan ajar yang dikembangkan dilakukan dengan cara 1. Uji coba keterbacaan bahan ajar. 2. Penilaian bahan ajar secara keseluruhan oleh pengguna sasaran. 3. Uji terhadap capaian skor hasil belajar. Proses evaluasi bahan ajar. Di sini terdiri dari 3 komponen, terdiri dari 5 komponen, di mana pertama adalah proses evaluasi bahan ajar, yaitu pertama komponen kelayakan isi mencakup 1. Kesesuaian dengan kompetensi yang ingin dicapai. 2. Kesesuaian dengan perkembangan anak. 3. Kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar. 4. Kebenaran substansi materi pembelajaran. Dan 5. Manfaat untuk penambahan wawasan. 6. Kesesuaian dengan nilai moral dan nilai-nilai sosial. 2. Komponen kebahasaan pencakup. Pertama, keterbacaan. 2. Kejelasan informasi. 3. Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. 4. Pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien, jelas dan singkat. 3. Komponen penyajian mencakup, terdiri dari kejelasan tujuan atau indikator yang ingin dicapai. 2. Urutan sajian. 3. Pemberian motivasi daya tarik. 4. Interaksi pemberian stimulus dan respon. 5. Kelengkapan informasi. Komponen kegrafikan mencakup penggunaan font jenis dan ukuran. 2. Layout atau tata letak. 4. Ilustrasi, gambar atau foto. 4. adalah desain terampil. Variabel dalam evaluasi. Variabel dalam evaluasi, yaitu yang lebih ideal adalah evaluasi dilakukan untuk semua aspek yang menyangkut kualitas bahan ajar cetak, materi, biaya, dan distribusi. Ada kalanya tidak dapat melakukan evaluasi yang lengkap karena alasan kebutuhan atau kendala lain. Maka terdapat beragam format alat bantu dalam evaluasi. Setiap format evaluasi memiliki fokus utama yang disesuaikan dengan alasan dilakukan evaluasi dan memperhatikan media bahan ajar yang dievaluasi. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di channel berikutnya kita dengan bahasan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.